Kami amat sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk menerangi hidup kami. Kami amat menyadari kami begitu banyak keterbatasan kekurangan kami. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa, mama, sebagai anak. Oh Tuhan, kami mohon Engkau berikan kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam rumah tangga kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkannya, menyimpannya, dan terlebih melakukannya. Engkau pakai hamba yang penuh dengan segala keterbatasan, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan jelas dan benar, dan kami semua boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lambaikan tangan semuanya. Ya, puji Tuhan. Saya selalu kalau khotbah saya ingin jemaat ikut melambaikan tangan karena saya tidak bisa turun ke bawah dan kita bisa bersama-sama menikmati. Ada yang kurang? Oh ini buat direkam. Oh, thank you. Tidak apa-apa. Nah, saudaraku, saya baru beberapa hari yang lalu diminta oleh Musi Ipin untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Karena beliau kemarin ke Pangkal Pinang di Sungai Liat, melayani di sana, di Bangka. Lalu saya mengiyakan karena saya dari Malang, saudara. Dan saya 1 bulan sekali ada di Jakarta menjadi pendeta konsulen di Kris Pasar Baru Jakarta. Saya ada di tengah-tengah saudara karena pagi saya khotbah. Nah sore ini Musi Ipin tahu saya tidak khotbah, dia minta saya untuk melayani. Nah berhubung mendadak, saya tidak bisa ikut apa yang Musi Ipin mau tentang tema khotbah. Nah mungkin saya bisa persiapkan dengan waktu yang singkat dan saya nggak bawa apa-apa, kayak nggak bawa buku dan sebagainya. Nah puji Tuhan, Musi Ipin katakan bebas, Musi apa aja boleh. Oke, terus saya kasih tema. Tema saya adalah peran suami istri menurut firman Tuhan. Ada tema yang saya berikan juga kepada Musi Ipin adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi Musi Ipin pilih yang ini. Oleh sebab itu, saya mau tanya kepada kita, adakah di antara kita yang hadir suami istri tapi nggak duduk bareng, nggak duduk sama-sama? Adakah? Sama anaknya? Ada? Sisumu sama Merisa, anak? Tolong gabung. Anak yang ketemu sama mama. Sekali-kali di depan Merisa ya. Oke, thank you. Masih adakah yang tidak sama-sama? Nah, oke, terima kasih banyak. Nah, khotbah saya ini sebenarnya memang ditujukan kepada suami istri. Tapi ada di antara kita mungkin kita suami tapi istri tidak ikut ibadah. Tidak ikut sore ini atau mungkin sebaliknya. Gak apa-apa. Atau mungkin pasti ada di antara kita yang belum berkeluarga. Yang masih sendirian. Nantinya toh kita juga ada keinginan untuk berkeluarga. Punya suami atau punya istri. Jadi pelajaran untuk kita semuanya. Ya. Kita buka Alkitab kita Efesus pasal yang ke-5. Ayat 22 sampai 33. Baik, saya mohon istri baca duluan, baru suami. Ya, anak-anak terus ikutin aja ya. Oke, istri duluan. 2, 3. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh.
Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguruskannya, supaya meningkatkannya dan menyelamatkannya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti ibunya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 31 sama-sama yang laki-laki. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 33 kita semua sama-sama, 23. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, berlakulah, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, tolong bantu saya yang iya. Suami istri yang hidup menurut firman Tuhan adalah suami istri yang apa, saudara? Sudah lahir baru, percaya Tuhan, dan hidup takut kepada Tuhan. Nah, yang maksud saya menyampaikan ini adalah suami istri yang mau hidup menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, adalah tentunya suami istri yang sudah lahir baru, sudah percaya Tuhan, dan sudah bertobat benar-benar, dan hidup takut kepada Tuhan. Tolong perhatikan ya, saya ulangi ya. Suami istri yang hidup menurut firman Tuhan adalah suami istri yang adalah orang Kristen yang hidup dalam Tuhan. Bisa enggak? Orang Kristen belum tentu orang yang percaya Tuhan dan takut kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya Tuhan, bertobat, lahir baru, pasti dia adalah orang Kristen. Saya ulangi, orang Kristen belum tentu adalah orang yang hidup takut kepada Tuhan dan sudah lahir baru. Tapi orang yang lahir baru percaya Tuhan dan takut kepada Tuhan, pasti ia adalah orang Kristen. Dengan kata lain, saudara, kita yang hidup mau berkenan kepada Tuhan, mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, adalah orang Kristen yang takut kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Nanti kita akan lihat beberapa foto-foto ya, untuk kita bisa melihat. Silakan dibuka. Saudara senang enggak punya suami, punya istri, keluarga seperti ini? Halo, masih ada orang enggak di sini? Senang enggak saudara? Senang ya. Tolong ya, nanti ini kita akan masukkan ke dalam firman Tuhan. Senang. Berikut. Senang enggak punya suami istri gini? Senang banget. Ya, masak bareng. Walaupun ditambah garam dikit, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama masak. Benar saya katakan. Berikut. Senang enggak jadi opa oma sampai begini? Senang banget. Ingat ya, gambar-gambar ini tolong diperhatikan ya. Ada enggak pada kita? Ada enggak pada kita? Berikut. Kita baca sama-sama. 2, 3. Keharmonisan. Amin, saudara. Keharmonisan saling mengasihi dalam keluarga sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Pasti. Siapa saja, entah dia itu Kristen, entah dia itu bukan Kristen, pasti punya idaman seperti ini. Dia menikah. Dong, 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 kan dia. Lagunya kan begitu kan. Dia menikah.
raja sehari, ratu sehari. Yang merasa, wow, puji Tuhan. Nggak taunya besok berantem sudah. Gak sedikit itu. Ada orang yang menikah kita lihat sekarang. Baru 1 minggu cerai. Tapi sebenarnya dia menikah, dia punya kerinduan untuk bisa saling mengasihi dalam rumah tangga. Itu yang diidam-idamkan. Berikut. Kita baca. Tetapi kita selalu dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan materi kita, emosi dan perasaan untuk mempertahankan yang akhirnya gagal. Kenapa? Kembali kepada yang tadi pertama. Karena tidaklah takut kepada Tuhan, tidaklah hidup baru di dalam resmi dalam Kristus. Mereka hanya mengandalkan kepintaran, kekuatan, materi, emosi, perasaan untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Tuhan tidak berkenan, hanya berantakan, tidak sedikit bukan semuanya. Tolong disimak kata-kata saya yang saya tulis di sini. Nah, saudaraku, mengapa bisa terjadi? Mengapa? Karena kita tidak sadar dan selalu meremehkan bahwa iblis senantiasa dengan berbagai cara menggoda dan menghancurkan keluarga kita. Hati-hati. Iblis masuk di dalamnya. Mengganggu dan mengacaukan rumah tangga kita. Kita nggak sadar itu. Masa tak? Iya. Iblis paling tidak suka orang Kristen rumah tangganya bahagia. Dia akan menghancurkan dengan berbagai cara. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-8 kita baca bersama-sama. 2-3. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang kata dapat berwarna kuning. Yang dapat ditenangnya. Iblis berjalan kemana-mana sadar. Mencari lawannya untuk dapat ditelannya. Diambilnya, dimakan oleh iblis. Siapa? Yang dapat ditelannya. Tidak semua pasti. Nah, kalau kita sudah mulai lalai, mulai kendur, kita sudah mulai mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, di situ iblis masuk. Kita nggak sadar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian kita baca sama-sama. 2-3. Hendaklah kalian waspada dan siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari apa? Mangsanya. Saudaraku, sekarang kita akan belajar yang praktisnya. Kita belajar. Nah, saudaraku, dengan cara apakah dan bagaimanakah iblis menggoda dan menghancurkan akan kasih suami istri? Awalnya, wah, cinta banget. Kalau WA, saudara, panjang banget. Dibalas oleh yang laki, panjang banget. Tapi begitu sudah berkeluarga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, istrinya WA, papa sudah makan, panjang lebar, macam-macam ditulis. Istri memang begitu. Apa dia oleh suaminya? Oke, titik. Saudara tahu nggak, saudara? Dalam ilmu psikologi, perempuan itu 1 hari dia ngomong mulai bangun pagi sampai tidur 21.000 kata. Itu wanita. Itu nggak bisa dipungkiri lah, saudara nggak bisa bilang enggak. Ini dari hasil penelitian. Lalu cowok berapa laki-laki? Ada yang tahu? 7.000. Cukup 7.000. Itu pun kalau bisa dikurangi. Maka saudara-saudaraku, kalau ibu dan ibu ketemu, saudaraku, ngomongnya bisa dari timur ke barat, selatan ke utara, balik lagi timur, barat, utara, selatan. Dah habis-habis ngomongnya. Tapi kalau laki-laki,
Ngomong 1-2 kalimat cukup sudah. Nggak ngerti ya sudah, pokok aku udah ngomong. Tapi ingat saudara, istri itu punya kelebihan, wanita punya kelebihan daripada suami. Apa kelebihan wanita? Coba saudara perhatikan, wanita itu kalau punya anak, dia gendong anak, kasih ASI sama anak. Sambil gendong anak, dia sambil masak, dia sambil terima telepon. Berapa kerjaan dia? Gendong anak, kasih ASI, 2. Lalu dia sambil telepon, dia sambil masak. Kalau ada kucing lewat, dia tendang dia. Masih bisa loh itu. Tapi kalau bapak, laki-laki, satu pekerjaan dia kerjakan, diganggu, sudah teriak dia. Beda banget. Itu kelebihan. Maka saudara perhatikan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan kasih Adam seorang penolong, Hawa. Apa arti penolong? Saya mau tanya, suami laki-laki sama perempuan mana lebih kuat? Perempuan. Secara fisik memang laki-laki lebih kuat. Tapi secara mental segalanya perempuan lebih kuat. Maka disebutnya adalah di suami itu Adam disiapkan seorang istri Hawa sebagai penolong. Saudara tahu sepeda motor? Sepeda motor itu kalau ditaruh mesti ada apanya ini? Standarnya. Supaya tidak jatuh ya saudara. Kalau nggak ada standar dia jatuh. Istri itu standarnya. Nggak jatuh. Kalau nggak ada istri, suami jatuh. Maka perlulah yang belum menikah cepat-cepat menikah. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Di situ saya katakan lebih awal. Ingat baik-baik. Kasih kita yang mula-mula akan hancur berantakan. Karena iblis sudah masuk di dalamnya. Lalu kita belajar sekarang ya. Dengan bagaimanakah iblis menggoda, menghancurkan kasih suami istri. Yang pertama. Bapak dan ibu terlalu sibuk dalam pekerjaan. Apalagi di Jakarta. Suami kerja, istri kerja. Terlalu sibuk. Anak diserahkan kepada asisten rumah tangga. Dari kecil anak kecil asisten rumah tangga. Sampai segalanya diurus sama asisten rumah tangga. Tidur bersama asisten rumah tangga. Saudara, karena papa mama sibuk cari duit. Akhirnya apa? Anaknya mirip kayak asisten rumah tangganya. Ngomongnya mirip, bukanya mirip, semuanya mirip. Kenapa? Kadang-kadang kita bilang sama anak, udah makin hari, kamu sama kayak mbak itu, kayak suster. Ya enggak, suster enggak sama bagaimana semua suster yang tangani. Hati-hati saudara, terlalu sering kita sibuk dan sibuk, kita sudah kurang perhatikan untuk ngurus rumah tangga kita. Saya tidak katakan bahwa istri tidak boleh bekerja. Zaman sekarang beda dengan zaman tempo dulu. Zaman tempo dulu saudara, papa mama punya anak 12. Mama tidak kerja, papa yang kerja cukup. Sekarang punya anak 1, pusing. Saudara-saudara, beda. Memang iya. Nah oleh sebab itu mari dengan bijaksana kita mengatur rumah tangga kita. Sibuk boleh, cari uang boleh. Tapi jangan kita terlalu sibuk. Kita lupa akan anak-anak kita. Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Di Jakarta terjadi suatu kejadian. Surat kabar Kompas yang muat. Saya sempat baca, kaget saya. Ada seorang papa dan mama sibuk dengan kerja. Kerja terus. Sampai gak ada waktu urusin anaknya. Anaknya cuma 1. Cewek. Ada suatu saat, bukan satu saat, sudah ulang-ulang sering kali anak bilang sama papa, sama mama. Papa, mama, kapanlah ajak Meme, ajak Cece, ajak aku jalan-jalan. Aku mau ngomong-ngomong sama papa, mama. Papa yang ngomong apa? Maaf ya nak ya, papa sibuk. Mama juga bilang maaf ya nak ya, mama sibuk. Mama cari uang untuk kali kamu nak. Oke. Pada suatu hari Sabtu persis.
Papa mama pulang lebih cepat dari biasanya. Lalu anaknya bilang, papa pulang cepat, mama pulang cepat. Kapan kita ngomong? Papa bilang begini, nak, nanti malam ya. Papa mau main tenis. Mama mau arisan. Pergilah mereka berdua. Anak tanya, jam berapa pulangnya? Jam 8 paling malam sudah pulang. Baik, aku tunggu ya, Ma. Aku tunggu, Pak. Anak itu tunggu sampai jam 9, jam 10 belum pulang papa mama. Jam setengah 11 papa mama pulang. Papa pulang duluan. Tak kala papa pulang duluan jam setengah 11, papa cari anaknya. Dia baru ingat dia janji sama anaknya. Didobrak pintu kamar. Anak jadi mayat, saudara-saudara. Bunuh diri. Dia tuliskan di kertas. Dia katakan, papa mama egois. Mementingkan diri sendiri. Tidak pernah mikirkan anak. Nyesel. Teriak, nangis. Kenapa kok gini? Jangan, ayo bangun. Bisa bangun? Gak bisa. Ini warning. Kalau orang Tionghoa bilang itu jengkau. Peringatan untuk kita. Sibuk kerja boleh. Tolong dan tolong. Saya mohon maaf, saya tegaskan. Papa mama jangan sibuk mengabaikan anak. Kalau saudara tanya sama anak mau apa? Mau uang? Anak bilang, aku perlu uang. Tapi yang lebih perlu adalah perhatian dari papa mama. Oke, saya tidak terus. Berikut yang kedua. Uang, materi. Uang adalah segala-galanya. Uang bisa beli apa saja. Makanya ada orang mengatakan, kita ini terlalu mikirin duit. Duit kayak sepur, kayak kereta api. Itu kita. Saya menyadari benar, uang itu perlu. Tanya lagi kepada anak, nah kamu perlu apa? Perlu uang? Anak akan pasti ngomong. Kalau anak yang tahu, dia bilang, aku perlu uang, tapi bukan itu yang terpenting. Aku perlu love, aku perlu kasih, cinta, perhatian dari papa, mama. Uang bisa beli apa saja. Dalam Alkitab mengatakan, sekalipun engkau mendapatkan seluruh dunia milik kamu, uang semuanya, tapi kehilangan nyawa, apa arti uang itu? Lebih baik aku sederhana, tapi rumah tanggaku bahagia. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saya tidak panjang di sini, saudara. Berikut adalah orang di sekeliling kita. Mengapa, saudaraku, bisa terjadi kehancuran suami istri? Orang yang ada di sekeliling kita, entah itu teman kita, entah itu mertua kita, entah itu orang tua kita, untuk pergaulan kita, menghancurkan suami istri. Peran sebagai suami, peran sebagai istri tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ayat Alkitab tadi kita sudah lihat. Hati-hati. Seringkali maaf kata orang tua, mama intervensi, ngatur anaknya begitu rupa. Anaknya harus ikut papa mama punya mau. Padahal papa mama anaknya sudah menikah, sudah punya anak. Jangan. Orang ketiga itu sangat berbahaya. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena orang ketiga masuk. Teman, ironi, dan semuanya masuk di dalamnya. Menghancurkan rumah tangga. Berikut adalah keindahan. Oh belum. Oke, keindahan dunia. Saudaraku, di Jakarta nih paling enak. Mau kemana? Oke. Sampai hari Minggu ibadah pun kita lupa. Kita menomorduakan. Kita lebih utamakan akan keindahan dunia. Sekali lagi saudaraku, bukan tidak baik. Saya juga menikmati keindahan dunia. Tapi bukan itu yang terpenting. Mari kita lakukan. Saya lihat banyak mama-mama muda ngelencer, orang bilang jalan-jalan kemana-mana. Anak ditaruh, anak dibiarkan. Yang penting dia senang, yang penting papa juga senang, mama senang. Jangan.
Ya, Tuhan tolong saudara. Lalu yang kelima saudara, teknologi yang canggih. AI sekarang luar biasa. Baru 2 tahun yang lalu kira-kira, saya dikirimi foto saya oleh seorang dokter syaraf, teman baik. Saya dikirimi foto, tak tahu dari mana dia itu foto. Dia kirim foto sama saya, AI. Saya begitu lihat, kaget saya. Edi Tendian, jadi muda 30 tahun. Gantengnya minta ampun. Luar biasa, saya lihat kok bisa jadi begini. Saya tanya sama beliau, dokter, Pak Edi, Pak Pendeta, itu AI saya buat. Hebat ya saudara. Saya nggak pernah tunjukkan sama orang, saya tunjukkan sama istri, sama semua. Lihat foto saya, mana yang lebih cakep, sekarang apa dulu. Saudaraku, dia bilang apa? Ya biasalah, dia bilang apa? Sekarang papa lebih cakep daripada dulu. Kenapa? Itu AI, itu buatan manusia. Hati-hati saudaraku. Nah, kalau kamu menemukan ada foto dari suamimu, perlu orang lain, wanita lain, belum tentu. Itu AI, itu bisa dilakukan. Sekarang benar, belum tentu. Jangan terlalu marami berkelahi, saudaraku. Nggak tahu kenyataannya. Demikian sebaliknya, kelihatan ada foto di HP-mu, istrimu dipeluk sama laki-laki lain. Bagaimana kita? Marah kita. Hati-hati. Teknologi makin canggih, merusak dan menghancurkan rumah tangga kita. Saudara, mungkin saudara ada. Saudara kalau di rumah kumpul sama anak-anak, apa yang kita lakukan? Mama pegang HP, papa pegang HP, anak pegang HP, semua main HP. Kalau kita kalau orang tua kalau pegang HP, kalau main itu kan tuliskan gini kan tangannya ya. Saya gini. Tapi anak muda kan begini ya. Sambil lihat kami ketawa saudara. Celakanya mama juga sambil WA dia sambil ketawa. Itu saudara. Coba lihat di restoran kalau kita makan di luar. Ada keluarga. Apa yang mereka sambil nunggu menu makanan keluar? Apa yang dilakukan? Semua main HP. Bagaimana keluarga? HP sudah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa HP nggak bisa. Kalau kita keluar tidak bawa HP, kira-kira bagaimana saudara? Bingung kita. Bangun pagi apa yang kita cari? HP yang kita buka. Pernah enggak kita bangun pagi kita berdoa dulu? Saudaraku, Tuhan tolong juga saya. Maka kalau saya khotbah seperti ini saudaraku, saya coba introspeksi diri, saya takut ternyata saya juga seperti itu. Saya ibarat menempeleng diri saya sendiri, ngomong bisa, tapi perbuatan tidak seperti itu. Bagaimanakah saya sebagai seorang suami, seorang papa, seorang opa dalam rumah tangga? Bagaimana saya mendidik akan anak-anak saya? Sebagai peran yang penting. Kami selalu dan sering, tidak tiap hari, kami usahakan paling minimal malam kami makan bareng. Walaupun di rumah. Tolong jangan dibuka dulu ya. Ya, kita makan bareng. Pasti minimal. Pada suatu hari kami makan bareng. Saya punya 3 orang anak. Pada waktu itu anak saya yang besar baru SMA kelas 1, anak nomor 2 SMP kelas 1, anak nomor 3 baru SD. Kami makan bareng, cowok cewek anak saya. Sekarang kami makan bareng. Saya tanya suatu perkataan sama anak saya. Nah, kamu bangga enggak punya papa pendeta? Anak saya itu baru SMA lah, SMP. Oh, anak saya itu langsung jawab, aku bangga punya papa pendeta. Saya bilang, kenapa kok kamu bangga? Karena papa dalam kesibukannya melayani jemaat masih bisa urus 3 anak dengan baik. Itu kata anak saya, bukan kata saya. Nah, kalau saya mendengarkan hal ini, saya jadi deg-degan takut, saudaraku. Benar enggak? Jangan-jangan mereka ngomong hanya untuk menghibur saya.
menguatkan saya. Hati-hati Bapak Ibu, kita sebagai anak. Jangan kita merasakan melihat, oh anak saya ketawa-ketawa, tenang-tenang. Belum tentu dia nggak tahu, kita nggak tahu hatinya bagaimana. Ini ada di samping kita, anak-anak kita. Bagaimanakah kita? Tuhan tolong saudara, Tuhan kuatkan kita. Bagaimana mewujudkan kasih suami istri? Bagaimana kita mewujudkannya? Yang pertama adalah selalu ingat akan janji dan tujuan nikah. Peran suami istri dalam rumah tangga. Mari baca Alkitab, ingat janjiku pada waktu aku menikah. Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan orang tua dan famili, di hadapan pendeta. Aku berjanji, aku mau cinta setia kepada kamu. Baik itu sehat, sakit, kaya, miskin, apapun dan bagaimanapun. Tidak akan pernah memisahkan aku dengan engkau. Itu janji. Mari kita kembali selalu ingat akan cinta yang mula-mula. Kasih kita yang mula-mula, ingat kembali. Jangan pada waktu mula-mula mencintainya. Tak kala kita baru 1 tahun, 2 tahun, begitu mesra. Berikut berjalan sudah mulai luntur cinta kasihnya. Ingat janji itu. Dalam Roma 11 ayat 36. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu, semuanya, termasuk istriku, termasuk suamiku, termasuk anakku, itu dari dia. Oleh dia dan kepada dia. Bolehkah saudara ngomong sama papamu, sama istrimu, sama suamimu, sama anakmu, kamu itu dari Tuhan loh, bukan dari aku. Ingat Bapak, Tuhan yang kasih. Kalau dari dia nah untuk kemuliaan nama Tuhan, berarti kita harus jaga baik-baik. Karena ini anugerah. Maka saya paling gak suka kalau ada suami tempeleng istrinya. Atau sebaliknya. Ingat baik-baik. Itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih untuk kita. Tuhan tolong saudaraku. Kasih yang mula-mula itu. Mari kita kembali timbul. Ingat baik-baik kasih yang mula. Kita lihat bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, kita baca sama-sama. Allah yang semuanya dan terpujilah Allah untuk Yesus. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah. Dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Orang Jawa bilang di eman-eman, disayang. Berharga. Berharga banget. Bernilai banget. Bukan barang-barang yang murahan kita dapat. Bukan. Nyun sewu, maaf kata orang Jawa, mohon maaf. Bukan istri yang murahan, suami yang murahan, anak yang murahan. No.